Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denia Varianova Agadra dari Informatika kelas reguler B dengan NIM C2C021047. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi algebra linear dan matriks dengan subbab inverse matrix. Saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari inverse matrix, lalu dilanjutkan dengan metode pengerjaan inverse matrix, sifat-sifat dari inverse matrix, lalu masuk ke soal inverse matrix, dan juga pembahasan soal inverse matrix. Yang pertama, pengertian dari inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan atau inverse dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi AB sama dengan BA sama dengan I atau identitas. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat negatif 1 di atas hurufnya. Contoh matriks B adalah inverse matriks A ditulis B sama dengan A inverse. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B ditulis A sama dengan B inverse. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matriks terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi dengan ordo 2x2 dan matriks persegi dengan ordo 3x3. Metode pengerjaan inverse matrix. Yang pertama bisa kita lakukan dengan metode adjoint, yaitu inverse matriks A berordo 2 dapat langsung kita peroleh dengan cara yang pertama, tukar elemen-elemen pada diagonal utamanya, lalu berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya. Lalu yang ketiga, bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya. Rumusan dari inverse matriks persegi berordo 2 adalah sebagai berikut. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, dengan determinan A sama dengan A kali D kurangi B kali C, maka inverse matriks A dirumuskan sebagai berikut. Inverse matriks ordo 2x2. Matriks A mempunyai inverse jika matriks tersebut non-singular, determinan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau 0 yaitu singular, itu tidak bisa. Inverse dari matriks A disimbolkan sebagai A inverse. Misalkan A sama dengan A, B, C, D, maka determinan matriks ordo 2x2, determinan A sama dengan D min B min C A sama dengan A kali D kurangi B kali C. Adjoint matriks ordo 2x2, adjoint A sama dengan D min B min C A. Rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Atau jika di order 2x2, A inverse sama dengan 1 per A kurangi BC kali D min B min C A. Inverse matriks ordo 3x3. Dalam penyelesaian matriks 3x3 ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu determinan yang akan menggunakan metode Sarus, lalu minor, kofaktor, dan adjoint. Sebagai contoh, apabila terdapat matriks 3x3 sebagai berikut: A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus untuk mencari inverse-nya adalah sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Misalkan A mempunyai inverse jika matriks tersebut non-singular, determinan A tidak sama dengan 0. Inverse dari matriks A disimbolkan sebagai A inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Bagaimana cara menentukan A join matriks 3x3? Kita harus mencari determinannya dulu dengan metode Sarus, yaitu silang, lalu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan minornya, lalu kofaktor, lalu adjoint, lalu baru bisa kita lakukan operasi dari rumus inverse matrix itu sendiri, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Metode pengerjaan inverse matrix juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode OBE atau operasi baris elementer. OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL.
OBE adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matriks dan penerapan matriks pada sistem persamaan linier menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Inverse matriks dengan OBE dapat dirumuskan sebagai matriks A dengan identitas lalu diubah menjadi OBE atau operasi baris elementer menjadi matriks identitas dengan A inverse. Sifat-sifat dari inverse matrix. Misalkan matriks A, B, dan C memiliki inverse serta I adalah matriks identitas, berikut beberapa sifat inverse matrix. Yang pertama, A inverse sama dengan A. Lalu yang kedua, A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan I atau identitas. Lalu yang ketiga, A, B sama dengan I atau identitas, maka A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Dan yang keempat, AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. AB sama dengan C, maka A sama dengan C kali B inverse, lalu B sama dengan A inverse kali C. Soal dari inverse matrix. Kita akan masuk ke persoalannya, lalu lanjutkan dengan pembahasan. Yang pertama, kerjakan soal inverse matrix berikut dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode adjoint dan metode OBE atau operasi baris elementer. Soalnya B sama dengan matriks B sama dengan 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4. Setelah mengerjakan soal tersebut dengan dua metode itu, bandingkanlah kedua metode tersebut dan berikan pendapatmu. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan soal inverse matrix dengan menggunakan metode adjoint. Metode adjoint memiliki rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Lalu soalnya matriks B sama dengan 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4. Kita akan mengubah matriks B menjadi inverse matriks B. Jadi B inverse. Yang pertama, kita menentukan determinan terlebih dahulu dengan menggunakan metode Sarus atau metode silang. Determinan B 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4 menjadi 1, 3, min 2, 1, 3, min 1, 2, 1, min 2, 2, 0, min 2, 4, 0, min 2. 1 kali 2 kali 4. Kita lakukan seperti ini. 1 kali 2 kali 4. Lalu 3 kali 1 kali 0. Lalu min 2 kali min 1 kali min 2. Persilangan yang ke kanan itu menggunakan operasi penjumlahan, lalu saat ke kiri menggunakan operasi pengurangan seperti ini. Lalu lanjut, min 2 kali 2 kali 0, lalu 1 kali 1 kali min 2, 3 kali min 1 kali 4. Lalu lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga didapatkan dengan hasil 8 tambah 0 tambah min 4 dikurangi 0, dikurangi min 2, dikurangi min 12. Lalu hasil akhirnya adalah 18. Jadi determinannya 18. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah minor. Kita akan menentukan minor dari matriks B, yaitu B sama dengan 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4. Kita tentukan minornya menjadi 2, 1, min 2, 4, hasilnya 10, min 1, 1, 0, 4, hasilnya min 4, min 1, 2, 0, min 2, hasilnya 2, 3, min 2, min 2, 4, hasilnya 8, 1, min 2, 0, 4, hasilnya 4, 1, 3, 0, min 2, hasilnya min 2, 3, min 2, 2, 1, hasilnya 7, 1, min 2, min 1, 1, hasilnya min 1, lalu 1, 3, min 1, 2, hasilnya 5. Angka selanjutnya kita akan menentukan kofaktor. Kofaktor matriks B sama dengan 10, min 4, 2, 8, 4, min 2, 7, min 1, 5 dikalikan dengan rumus dari kofaktor tersebut, yaitu plus, min plus, min plus min, plus min plus. Sehingga menjadi 10, min 4 menjadi 4,
lalu 2 dikali plus tetap 2, 8 dikali min menjadi min, 4 dikali plus tetap plus, min 2 dikali min tetap berubah menjadi 2, lalu 7 tetap menjadi 7, min 1 dikali min tetap berubah jadi 1, lalu 5 tetap menjadi 5. Lalu menentukan adjoint. Adjoint di sini kita menggunakan teknik ubah tata letak 3 angka bawah dan 3 angka atas, atau bisa disebut istilahnya dengan looping. Dengan angka 422 diletakkan di bagian bawah, lalu min 871 diletakkan di bagian atas, sehingga hasil dari adjoint B yang sebelumnya 1042 min 842715 menjadi 10 min 8744125. Setelah menentukan determinan dengan metode Sarus, lalu dengan minor, dan setelah itu kofaktor dan adjoint, kita baru bisa mencari inverse matriks tersebut. Rumus dari inverse matriks yaitu B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. B inverse sama dengan 1 per 18 dikali 10 min 8 7 4 4 1 2 2 5. Hingga hasilnya 5 per 9, 4 per 9, 7 per 18, 2 per 9, 2 per 9, 1 per 18, 1 per 9, 1 per 9, 5 per 18. Atau bentuk desimalnya B inverse sama dengan 0,5 min 0,4, 0,38, 0,2, 0,2, 0,05, 0,1, 0,1, dan 0,27. Setelah mengerjakan dengan metode adjoint, kita lanjutkan dengan metode OBE atau operasi baris elementer dengan rumus matriks B dengan identitas menjadi matriks identitas dengan B inverse. Soal B sama dengan 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4. Maka yang pertama, 1, 3, min 2, min 1, 2, 1, 0, min 2, 4, lalu ditambah dengan matriks identitas, dan dimana isi dari matriks identitas tersebut ialah 1 dan 0, sehingga 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Langkah yang pertama, R2 ditambah R1, R2, R2 tambah R1, sehingga R2 di sini ialah min 1, 2, 1, 0, 1, 0, ditambah R1, 1, 3, min 2, 1, 0, 0, sehingga hasilnya R2 ialah 0, 5, min 1, 1, 1, 0. Lalu langkah selanjutnya R2 dibagi 5. R2 di sini 0, 5, min 1, 1, 1, 0 dibagi 5. Sehingga 0 dibagi 5 sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1, min 1 dibagi 5 sama dengan min 1 per 5, 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 5, 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 5, 0 dibagi 5 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, 1, 3, min 2, 0, 1, min 1 per 5, 0, min 2, 4, dengan matriks identitasnya 1, 0, 0, 1 per 5, 1 per 5, 0, 0, 0, 1. Hasil sebelumnya, lalu kita lanjutkan menjadi R1 dikurangi 3 dikali R2. R1 di sini 1, 3, min 2, 1, 0, 0. R2 di sini 0, 1, min 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5, dan 0. Sehingga 1 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan 0. Min 2 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan min 7 per 5. 1 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan 2 per 5. 0 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan min 3 per 5. 0 dikurangi 3 dikali R2 sama dengan 0. Lalu selanjutnya R3 ditambah 2 dikali R2. R3 di sini 0, min 2, 4, 0, 0, 1 ditambah 2 dikali R2. R2 di sini 0, 1, min 2, min 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5, 0.
Angkanya 0 ditambah 2 dikali R2 sama dengan 0. Min 2 ditambah 2 dikali R2 sama dengan 0. 4 ditambah 2 dikali R2 sama dengan 18/5. 0 ditambah 2 dikali R2 sama dengan 2/5. 0 ditambah 2 kali R2 sama dengan 2/5. 1 ditambah 2 dikali R2 sama dengan 1. Lalu langkah selanjutnya R3 dikali 5/18. R3 di sini sudah kita temukan hasilnya itu 0, 0, 18/5, 2/5, 2/5, 1. Sehingga 0, 0 dikali 5/18 hasilnya 0, 0 dikali 5/18 hasilnya 0, 18/5 dikali 5/18 hasilnya 1, 2/5 dikali 5/18 hasilnya 1/9, 2/5 dikali 5/18 hasilnya 1/9, 1 dikali 5/18 hasilnya 5/18. Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah R1 ditambah 7/5 dikali R3. R1 di sini 1, 0, min 7/5, 2/5, min 3/5, 0. Lalu R3-nya 0, 0, 1, 1/9, 1/9, dan 5/18. Sehingga 1 ditambah 7/5 dikali R3 hasilnya 1, 0 ditambah 7/5 dikali R3 sama dengan 0, min 7/5 ditambah 7/5 dikali R3 hasilnya 0, 2/5 ditambah 7/5 dikali R3 hasilnya 5/9, min 3/5 ditambah 7/5 dikali R3 hasilnya min 4/9, 0 ditambah 7/5 dikali R3 hasilnya 7/18. Langkah selanjutnya R2 ditambah 1/5 dikali R3. R2 di sini 0, 1, min 1/5, min. Lalu 1/5, 1/5, 0. R3 0, 0, 1, 1/9, 1/9, 5/18. Sehingga 0 tambah 1/5 dikali R3 sama dengan 0, 1 ditambah 1/5 dikali R3 sama dengan 1, min 1/5 ditambah 1/5 dikali R3 sama dengan 0, 1/5 ditambah 1/5 dikali R3 sama dengan 2/9, 1/5 ditambah 1/5 dikali R3 sama dengan 2/9, 0 ditambah 1/5 dikali R3 sama dengan 1/18. Sehingga kita dapatkan hasilnya setelah seperti ini, yaitu matriks identitas sudah bisa kita pindahkan ke depan, dan yang di belakang sudah kita ubah menjadi inverse matrix B. Lihat angkanya sudah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang di belakang 5/9, min 4/9, 7/18, 2/9, 2/9, 1/18, 1/9, 1/9, dan 5/15. Sehingga B inverse sama dengan 5/9, min 4/9, 7/18, 2/9, 2/9, 1/18, 1/9, 1/9, 5/18. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika saya semuanya pendapat, manakah yang lebih efisien dari metode adjoint atau metode OBE, yaitu operasi baris elementer? Tentu terlihat lebih simpel menggunakan metode OBE atau operasi baris elementer. Namun metode OBE menurut saya lebih sulit dibanding dengan metode adjoint, yang dimana metode adjoint ada tahap pertahapannya, sehingga kesalahan hasil akhir bisa kita hindari, tidak sama seperti yang memakai metode OBE. Mungkin saya masih belum paham sepenuhnya tentang metode OBE tersebut, tapi menurut saya lebih baik dan lebih mudah menggunakan metode adjoint daripada metode OBE. Dan kalau metode adjoint dengan ada tahap pertahapannya, sehingga kesalahan waktu menemukan hasil akhir bisa kita temukan di tahapannya itu.
Jadi kalau menggunakan metode Agile menurut saya sih lebih mudah daripada metode OBE yang kelihatannya simple namun harus benar-benar teliti dan sangat sangat gimana ya? Eh, Kalau menurut saya sih sulit namun simple. Kalau kalau Agile mudah tapi eh, tahapan untuk jawabannya itu banyak banyak banget. Ya, itu pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.